Episode kali ini diawali dengan Haikap yang memperlihatkan sebuah teropong buatannya kepada Astrid. Haikap membuat teropong agar dapat mengawasi sekitaran pulau, sehingga mereka dapat bersiap-siap tatkala terjadi lagi bencana tsunami seperti sebelumnya, ataupun mendapatkan serangan dari orang lain. Hey, something seem off to you? Yeah. Sementara itu di titik pantai, si kembar ditugaskan Haikap untuk membuat menara pos. Kala itu mereka terkejut karena menara pos yang dibuat sangatlah rapi dan simetris. Mereka pun segera menemui Haikap untuk memberitahu jika mereka sudah selesai dan juga ingin sedikit menyombongkan hasil karyanya. Prepare to be rubbed. With your new rock look. Namun saat itu anehnya menara yang si kembar buat tiba-tiba menghilang seketika. Haikap menyangka jika si kembar sebenarnya tidak membuat menara. Build it honest. Trust me, H. No one was more surprised. What did you do with it, Roughnut? What? I didn't do anything with it. Toughnut yang tidak terima akan hal tersebut langsung menyalahkan Roughnut dan menyangka jika dia yang menghilangkannya. Padahal dia dari tadi bareng Toughnut. Hingga kemudian, di saat mereka akan saling membacok, Haikap langsung melerai Toughnut dan Roughnut. I am testing how different rocks make meatloaf produce different flame. Yep, couldn't have put it better myself, girl. Ooh. Sementara Fishleg, kala itu dia sedang meneliti salah satu lensa mata naga yang membahas Gronkle. Kala itu dia menemukan jika mata naga memancarkan peta yang berbeda-beda tatkala dia meminta Meatloaf menyinarinya dengan larva dari bahan batu yang berbeda-beda. Fishleg pun langsung memanggil Haikap yang saat itu sedang melerai si kembar. Hiccup, come quickly! That does not sound good. Fish legs? Careful where you step. Fish legs. What's wrong? Wrong? Alangkah terkejutnya Haikap melihat apa yang Fishleg temukan. Dia menemukan seluruh peta juga catatan mengenai Gronkle dan leluhurnya. Gambaran tersebut juga menunjukkan letak pulau Dark Deep yang menjadi tempat para Gronkle serta leluhur Gronkle. Fishleg juga memperlihatkan kegembiraannya. Dia bilang kepada Haikap jika dia akan pergi ke sana. I get it, Fish Legs, but Toothless and I should go with you. Lalu Haikap yang khawatir jika Fishleg pergi sendiri, meminta Fishleg untuk mengikut sertakan dirinya di perjalanan kali ini. Birkin to ever set foot on Dark Deep. Okay, you can come too, but I'm the first. Kemudian Fishleg yang setuju akan hal tersebut langsung berkemas lalu berangkat. The Gronkles surround you. Last I found you, Dark Deep. Singkat cerita, Fishleg dan Haikap sampai di Pulau Dark Deep. Kala itu Fishleg sangat gembira sekali karena menjadi orang pertama yang menginjakan kaki di pulau tersebut. Sedangkan Haikap, saat itu dia merasa aneh karena di pulau tersebut tidak ada Gronkle sama sekali. Haikap pun langsung memastikannya kepada Fishleg. Peaks of Mount Grunt. Hiccup, this is Dark Deep. Fishleg menjawab jika dia sudah sesuai dengan arahan peta. Lalu mengenai Gronkle, ternyata Fishleg menemukan beberapa Gronkle yang sedang asik memakan batu. Ketika Meatloaf menghampiri para Gronkle, ternyata Gronkle liar tersebut tidak menunjukkan gelagat menerima kedatangan Meatloaf. Haikap yang menyadari hal tersebut pun kembali terheran akan kejadian tersebut, karena memang biasanya Gronkle adalah naga yang ramah. Hingga kemudian terjadi gempa, lalu ada batu yang menggelinding ke arah mereka. Namun ternyata ada keanehan dari batu yang menggelinding tersebut, di mana batu itu tidak hancur tatkala Toothless menembaknya. Juga di saat mereka berhasil menghindar dari batu tersebut, ternyata batu tersebut menggelinding terbalik di jalur yang menanjak. How is that possible? No time to find out. Haikap dan Fishleg pun langsung lari karena keanehan tersebut. It's okay. I think we lost it. Di saat mereka mulai tersudutkan karena tidak ada jalan keluar, batu yang menggelinding tersebut ternyata adalah naga jenis batu yang berukuran besar. Naga itu pun langsung menyerang mereka. Beruntungnya celah sempit yang berada di atas gua hancur yang akhirnya membuat mereka dapat keluar dari gua. Kemudian Haikap dan Fishleg memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Meatloaf, retreat! I thought you'd never. Really? More Gronkles? Haikap kembali terkejut, ternyata semua Gronkle di Dark Deep kabur ke pulau markas naga. Yeah, you should really have a look at this. Astrid meminta Haikap untuk cepat memulangkan mereka.
Namun Fishlake mengatakan itu tidaklah mudah karena di Pulau Dark Deep terdapat naga jenis batu yang besar. Fishlake juga memberi nama naga itu Catastrophic Quaken. And since The catastrophic Quaken to be exact. Quaken Schmaken. Setelah itu mereka pun bubar lalu mengerjakan tugas masing-masing. Si kembar saat ini diberi tanggung jawab untuk mengatur semua Gronkle liar. Junior top hat. Sedangkan Fishlake, dia kasihan melihat semua Gronkle liar yang terusir dari Dark Deep. Lalu dia pun menghampiri Haikap untuk menanyakan rencana apa yang sudah Haikap buat untuk menyingkirkan Quaken. Namun ternyata Haikap lebih memilih untuk membiarkan Quaken. Haikap berpikir hal tersebut merupakan hukum alam dan Haikap memilih untuk tidak mencampurinya. Mendengar hal tersebut, Fishlake hanya bisa terdiam. Quaken will be chased off. You know, who's to say? I'm sorry, Fishlakes. Come on, keep up! Singkat cerita, di malam hari, Fishlake bermimpi buruk di mana dia sedang dikejar-kejar oleh Quaken. Lalu di pagi harinya, Fishlake langsung menghampiri Snoutlaut. Di sana dia meminta Snoutlaut mengajarkan cara untuk melawan Quaken, karena memang Snoutlaut sebelumnya sempat mempengaruhi Fishlake agar tidak mendengarkan Haikap dan lekas membinasakan Quaken. I feel you on that. Now it's time to get dirt. Snoutlaut kala itu menerima permintaan Fishlake, namun dia diwanti-wanti Fishlake agar tidak membocorkan rencananya untuk melawan Quaken kepada Haikap. The key to fighting dirty is never face your opponent. Kemudian mereka pun memulai latihannya untuk melawan Quaken dengan Snoutlaut yang menjadi pelatihnya. Look at the sky, your boobs, anything but their eyes. Setiap hari Fishlake diarahkan oleh Snoutlaut untuk meningkatkan kemampuan Midlag. Hingga kemudian, Haikap menyadari jika Fishlake sedang berlatih untuk mengalahkan Quaken. Di sana Haikap langsung meminta Fishlake untuk menghentikan niatannya karena hal tersebut sangatlah berbahaya. Kala itu Fishlake menuruti permintaan Haikap. Akan tetapi Snoutlaut ternyata kembali mempengaruhi Fishlake sehingga mereka pun berangkat berdua ke Pulau Dark Deep untuk melawan Quaken. You did the right thing, Fishlegs. You can take this dragon. Get some help. Oh, he's really big. Di Pulau Dark Deep, ternyata Snoutlaut ketakutan tatkala Quaken keluar. Snoutlaut tidak menyangka jika Quaken sangatlah besar. Kala itu Snoutlaut malah kabur meninggalkan Fishlake. Untungnya saat itu Haikap menyadari jika Fishlake tidak ada di markas naga, sehingga dia menyusul Fishlake ke Pulau Dark Deep lalu memarahi Snoutlaut yang kabur meninggalkan Fishlake sendiri di Pulau Dark Deep. Oh, fine. But my... Quaken yang melihat ada Haikap mendekati pulau langsung mengeluarkan serangan ultinya sehingga Haikap dan teman-temannya langsung terlempar. Kala itu Fishlake terlempar ke sebuah gua yang terlihat hancur dari dalam. Di sana Fishlake menyadari jika gua tersebut adalah tempat tinggal Quaken sebelumnya. Quaken ternyata sudah lama tinggal di situ dan terkurung di pulau tersebut. Namun entah mengapa dia bisa keluar dari guanya. Untuk itu Fishlake memberanikan diri melawan Quaken secara langsung. Dia mencoba untuk menjinakkan Quaken. Karena memang ternyata Quaken bukanlah mengusir para Gronkle, namun dia sedang melindungi Pulau Dark Deep dari Gronkle. Karena Gronkle adalah jenis naga yang lebih muda dari Quaken, sehingga Quaken yang terkurung di gua bertahun-tahun dan tidak pernah melihat Gronkle mengira jika Gronkle adalah musuh. We aren't going anywhere, right, girl? Namun kala itu Quaken yang melihat Fishlake menjulurkan tangan malah tertantang dan langsung menyerang Fishlake, sehingga Midlag yang marah langsung mencoba menahan Quaken. Akan tetapi hal tidak terduga terjadi di mana Quaken malah menerima keberadaan Midlag. Kemudian para Gronkle liar yang sebelumnya memperhatikan dari jauh langsung mendekat. Lalu Gronkle dan Quaken pun dapat hidup bersama di Pulau Dark Deep. Beberapa hari kemudian, Haikap dan teman-teman pulang ke desa Bug untuk mengambil kebutuhan pokok mereka yang sudah menipis. Namun tak disangka, terdapat kejadian di mana Bucket dan Mulch dibegal oleh penunggang naga.
Bucket, what do you see? Something I wish I had. Mereka berdua pun melaporkan kejadian tersebut kepada Stoik, sehingga Stoik langsung menghampiri Haikap dan teman-temannya yang kala itu akan berangkat kembali ke markas naga. Stoik menanyakan kepada Haikap, siapa di antara mereka yang menjadi tersangka pembegalan kapal. I do things like this. Why doesn't anybody do anything? Haikap dan teman-temannya pun kebingungan mendengar pertanyaan Stoik karena memang mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka menyangkal tuduhan Stoik. Namun sang kepala desa tidak menerima sangkalan Haikap. Dia bilang jika bukan salah satu mereka, siapa lagi orang yang dapat menunggangi naga di daerah mereka. Haikap pun langsung meyakinkan ayahnya. Dia bilang jika mereka akan melakukan penyelidikan. No, it isn't. And we need to find out. Okay, gang, let's spread out. Kemudian Haikap dan teman-temannya mendatangi TKP pembegalan. Di TKP, mereka melihat jenis serangan yang kuat, serta sayatan di beberapa bagian kapal yang sangat dalam, sehingga mereka pun menyimpulkan jika pelaku menunggangi jenis naga yang belum mereka ketahui atau naga yang bukan dari wilayah mereka. Nothing over here, right, sis? Kala itu si kembar juga menemukan sesuatu yang tidak ingin mereka berikan kepada Haikap. Namun setelah Haikap sedikit menyentaknya, Tafnat pun memberikan benda tersebut, asalkan sesudah itu, Tafnat dapat memilikinya kembali. We losers don't get this, 'cause it's what... Tough? You? Are you guys thinking what I'm thinking? Astrid dan Fishleg terkejut melihat benda itu ternyata mirip dengan duri Stormfly, namun dengan bahan seperti baja, sehingga dapat diketahui bahwa pelaku pembegalan menunggangi naga tipe Sharp yang masih satu keluarga dengan Stormfly. It's sharp! I know, Bucket. Setelah itu Fishleg mencoba menggambar sketsa naga tipe Sharp tersebut dengan dipandu Bucket yang melihatnya secara langsung. Di saat sketsa sudah selesai, Fishleg kebingungan karena dia belum pernah menemukan informasi apapun mengenai naga tersebut, baik di buku tentang naga maupun di catatan box. Akan tetapi Haikap bilang jika sekarang mereka mempunyai benda yang menyimpan informasi lebih dari buku naga, yaitu mata naga. Untuk itu mereka pun langsung mencoba mencari informasinya di mata naga dengan cahaya dari Stormfly. Easy now. Oh iya, sedikit penjelasan prinsip dari mata naga. Prinsip dari mata naga yaitu jika ingin mencari informasi mengenai jenis naga, informasi akan lebih detail jika kita memberi cahayanya langsung dari spesies naga yang ingin kita cari tahu. Sebagai contoh, sebelumnya Fishleg menemukan informasi tentang Groundclaw dari cahaya yang dikeluarkan oleh Midlag. Lanjut, informasi dari mata naga diawali dengan Speed Stinger yang pernah mereka lawan di season 2. Selanjutnya Deadly Nether. I must have missed some of this the first time around. Fishlegs, now's not the time. Lalu akhirnya mereka menemukan naga yang cocok dengan sketsa, yaitu Razor Whip. Okay, Fishlegs, do your thing. Okay, Razor Whip. Kala itu Fishleg mencoba menerjemahkan kalimat di gambar tersebut, yang ternyata Razor Whip adalah naga yang sangat agresif dan mematikan, karena selain ekornya dan sayapnya yang berduri serta tajam, air mata Razor Whip juga beracun. Poisonous! I love it! Penjelasan mengenai Razor Whip membuat Tafnat sangat jatuh cinta terhadap Razor Whip, karena sebagaimana yang kita ketahui, Tafnat sangatlah suka naga yang dapat membuat dirinya mati seketika. Fishlegs, is there anything that might help us locate? Kala itu Haikap meminta Fishleg untuk menjelaskan cara menemukan Razor Whip. Sayangnya di sana tidak tertera mengenai informasi itu. Hingga kemudian Fishleg memberitahu jika makanan kesukaannya adalah siput laut, sehingga Haikap pun langsung memutuskan untuk pergi ke pulau yang banyak siput lautnya. Karena kemungkinan Razor Whip tidak akan jauh dari sumber makanannya. Our Razor Whip is feeling hungry. I have a good feeling about this island. That's what you said about the... Guys, look! Smoke! A campfire! This dragon builds campfires? Di pulau siput laut, prediksi Haikap untungnya tepat. Di sana muncul asap yang menandakan ada orang di pulau siput laut. Bahkan di sumber asap tersebut, mereka menemukan barang jarahan si pembegal, juga bekas sayatan yang sama seperti di TKP. Haikap pun langsung meminta semua orang untuk berpencar mencari si begal, sedangkan Fishleg ditugaskan untuk menunggu di sumber asap, berjaga jika si begal kembali ke situ. Alright, sis! Namun tak disangka, ternyata si begal dapat melumpuhkan semua teman-teman Haikap, dari mulai si kembar yang dijatuhkan tatkala terbang, Fishleg yang dikait oleh ekor Razor Whip, Snoutlout yang diserang tatkala pipis, hingga Astrid yang dikurung di gua karena Stormfly mengikuti ayam yang dilempar si begal. Oh no!
Akan tetapi berbeda dengan Haikap. Kala itu Haikap menemukan si pembegal sedang mencarinya. Lalu Haikap pun mencoba untuk menyerangnya. Dan si pembegal yang kaget langsung melarikan diri. Kala itu Haikap terkejut yang ternyata Razor Whip bergerak sangatlah cepat. Bahkan Razor Whip sempat menghantam batu juga melemparkan pohon kepada Haikap. Namun untungnya Toothless dapat menghindari semuanya hingga kemudian Toothless mengeluarkan semua kemampuannya yang akhirnya membuat Razor Whip kalah. Lalu ketika Haikap akan menembak si begal, akhirnya dia pun menyerah. Kemudian menunjukkan mukanya yang ternyata itu adalah Heather yang pernah muncul di season 1. Haikap yang terkejut pun lekas membawa Heather ke teman-temannya. Di saat bertemu, semua orang marah kepada Heather karena dia sudah membuat mereka dalam bahaya. Haikap pun mencoba mencairkan suasana, lalu bilang jika Heather pasti mempunyai alasan kenapa dia melakukan ini semua. You left me dangling in a tree. Have a point. We're a pretty stubborn group. I don't listen to anyone. Heather meminta maaf kepada semuanya, lalu bilang jika dia sedang melakukan misi dan kenapa Heather menyerang teman-teman Haikap karena Heather ingin agar semuanya kembali ke Berg karena akan menjadi berbahaya jika mereka bersama Heather. Sudah pasti orang-orang yang dibegal akan ikut balas dendam ke Haikap dan teman-temannya. Namun ternyata Haikap kasihan melihat Heather yang sendirian di Pulau Siput. Haikap pun memaksa Heather untuk ikut dengannya ke markas naga, lalu bilang jika Haikap dan yang lainnya akan membantu Heather menyelesaikan masalahnya. We can help. You don't have to find her. More importantly, can we ride it? Singkat cerita, Heather akhirnya mau ikut bersama Haikap ke markas naga. Di sana, suasana kekesalan teman-teman Haikap terhadap Heather mulai mencair. Mereka bernostalgia menceritakan kejadian masa lalu. Bahkan Heather juga berterima kasih kepada Haikap dan teman-temannya karena sudah mengajarkan cara untuk melatih naga sehingga dia pun dapat menunggangi Razor Whip. Burn the flesh off a human from 100 feet away. Si kembar pun menanyakan dari mana Heather mendapatkan Razor Whip. Heather pun menjawab jika dia menemukannya tatkala Razor Whip sedang terluka karena bertarung dengan Tai Pomerang. Kala itu Heather memutuskan untuk mengobati Razor Whip, kemudian melatihnya, lalu memberi nama Windshare. Let's do this. You're gonna need all your strength for what we've got coming. Heather? Setelahnya, di sore hari Haikap mendatangi Heather di kandang naga. Kala itu Haikap ingin tahu secara detail kenapa dia membegal kapal-kapal. Namun ternyata Heather kekeh tidak mau menceritakannya kepada Haikap. Hingga kemudian, di malam hari Heather tiba-tiba mengunci semua kandang naga. Lalu dia terbang entah kemana. Untungnya kala itu Haikap sudah menyadari jika Heather pasti akan pergi dari markas naga. Untuk itu, Haikap pun mengikuti Heather secara diam-diam. Kala itu Heather ternyata menemui seseorang di tepi pantai. Haikap yang memperhatikannya pun terkejut. Ternyata orang yang ditemui Heather adalah Johan si pedagang. Kemudian setelah Heather pergi, Haikap pun menghampiri Johan lalu mendesaknya agar mau menjawab semua pertanyaan Haikap. Johan yang sudah diancam akhirnya mau menjawab pertanyaan Haikap. Ternyata alasan Heather membegal kapal-kapal adalah untuk membalaskan dendam keluarganya di mana desanya dulu diserang oleh suku Berserker. Lalu harta yang didapat Heather dari membegal, Heather berikan kepada para warga yang sekarang menjadi terbengkalai akibat dari serangan Berserker. Kemudian Johan juga bilang jika tujuan Heather memasuki wilayah ini tiada lain untuk mencari Dagur karena dia mendapat kabar jika Dagur sudah melarikan diri dari penjaranya. Lalu Haikap menanyakan kemana perginya Heather sekarang. Johan pun menjawab jika Heather sekarang sedang menghampiri Dagur dan akan menyerangnya. What in the name of Thor? Di sisi lain, Heather yang sudah berniat akan menyerang Dagur memutuskan untuk mundur karena ternyata Dagur sedang bersama armada berserkernya dengan persenjataan yang lengkap. Namun sayangnya, Heather tidak sempat melarikan diri. Apesnya dia tertangkap oleh Dagur yang sudah menyadari kedatangannya. Dari kejauhan, Haikap yang menyusul Heather untuk menghentikan niatannya terkejut melihat Heather yang sudah dililit rantai armada Berserker. Lalu kemudian, film pun selesai.